Sudah, Ibu. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Oke, terima kasih ya kalian berempat sudah bersedia datang hari ini di tempat ini. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah mengenal Ibu? Belum, Ibu. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini. Oke, siapa yang bisa membantu Ibu untuk berdoa? Silakan. Teman-teman dan Ibu guru, mari kita berdoa. Berdoa memulai tugas bersama. Terima kasih kepada anak siapa? Claudia, Ibu. Oke, Claudia, terima kasih ya. Anak-anak semua, ada yang sudah mengenal Ibu? Belum, ya? Ibu. Oke. Sekarang Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu dan Ibu juga kalian juga akan memperkenalkan diri, oke? Ya, Ibu. Jadi anak-anak semua, nama Ibu Maria Arnolda Suba. Anak-anak semua bisa menyapa Ibu dengan Ibu Loli. Halo, Ibu. Oke, selanjutnya mulai dari anak, silakan. Perkenalkan, nama saya Maria Fiani Maung, dari biasa dipanggil Fiani, Oke, dari kelas 12 apa? dari kelas 12A. Silakan. Ini perkenalkan, nama saya Maria Dela Freda Medana, biasa dipanggil Dira, dari kelas 12B. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Maria Claudia Jolong, dari kelas 12C. Saya dari kelas 12. Anak-anak semua, hari ini Ibu mengumpulkan kalian di sini untuk melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Sudah pernah melakukan kegiatan ini? Belum, Ibu. Berarti belum tahu ya bimbingan kelompok itu apa? Belum, Ibu. Dijelaskan sedikit ya, bimbingan kelompok itu sebuah bimbingan dalam sebuah bentuk layanan dalam bimbingan konseling di mana dilakukan di dalam kelompok yang terdiri dari 2 sampai dengan 8 orang melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu sendiri adalah proses interaksi antara kalian dan juga Ibu sebagai pemimpin kelompok. Jadi nanti sebentar itu Ibu sangat berharap anak-anak semua bisa saling berinteraksi satu sama lain dan juga dengan Ibu. Ketika Ibu bertanya pendapat kalian, kalian semua harus memberikan pendapat kalian ya. Ya, Ibu. Oke. Kalian bersedia kan? Bersedia, Ibu. Selanjutnya Ibu menjelaskan sedikit topik yang akan kita bahas dalam layanan ini, tujuan dan juga asas-asasnya. Oke, anak-anak semua, sebelum Ibu menjelaskan itu, Ibu menjelaskan juga aturan dalam bimbingan kelompok kita ini. Jadi anak-anak semua, aturan dalam bimbingan kelompok ini yaitu berkaitan dengan peran Ibu sebagai pemimpin kelompok dan peran kalian berempat sebagai anggota kelompok. Ibu sebagai pemimpin kelompok akan mengatur jalannya kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Sedangkan anak-anak semua sebagai anggota kelompok harus bisa menjaga kondusivitas suasana layanan konseling bimbingan kelompok kita ini. Oke, tujuan dari bimbingan kelompok kita pada hari ini berkaitan dengan topik membangun karir sosial dengan skill kolaborasi dan komunikasi. Sebelumnya, Ibu ingin sampaikan dulu kepada anak-anak semua kalau Ibu memilih topik ini dengan alasan berdasarkan hasil unit assessment yang telah Ibu lakukan di kelas 12 seluruhnya. Ibu mendapatkan ternyata anak-anak Ibu di kelas 12 semua ini sebagian besar itu menyukai pekerjaan-pekerjaan di bidang sosial. Maka dari itu muncullah topik membangun karir sosial dengan skill kolaborasi dan komunikasi. Menurut kalian kenapa skill kolaborasi dan komunikasi itu penting dalam pekerjaan? Ada yang bisa? Oke. Agar kita bisa bekerja sama dengan baik dengan teman kita. Oke, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk ya. Oke. Jadi anak-anak semua, dalam pelayanan yang kita akan lakukan selama 45 menit ini ada beberapa asas yang harus kita pegang ya. Ada 4 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana anak-anak semua menyampaikan permasalahan. Ibu harap ini tidak menjadi bahan konsumsi publik di luar, tetapi bila ada hal-hal informasi yang bermanfaat bisa di-share keluar. Bisa kan menyaring informasi yang perlu disebarkan atau tidak perlu? Bisa, Ibu. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Ibu sangat berharap pada asas keterbukaan ini anak-anak semua bisa terbuka, berbagi pendapat, menyampaikan masalah secara jujur ya.
Oke, selanjutnya asas kenormatifan, di mana saat anak-anak ingin berpendapat atau ingin mengungkapkan pendapat bisa mengajukan tangan dan bersikap lebih sopan saat memberikan pendapat. Bisa? Oke, selanjutnya asas kesukarelaan. Pada asas kesukarelaan ini, Ibu sangat berharap adik-adik semua yang datang pada saat ini secara sukarela dan tidak ada paksaan, baik itu dari orang tua, dari teman, dan juga dari wali kelas. Ibu mau dengar dulu, apakah ada paksaan dari orang tua kalian? Tidak ada. Dari wali kelas kalian? Tidak ada. Teman? Tidak ada. Berarti pure dari kalian sendiri. Oke, bagus sekali. Kita lanjut ya. Jadi anak-anak semua, kita sudah mulai dengan tadi kita sudah berdoa, memperkenalkan diri, lalu Ibu sudah menjelaskan aturan, asas dan tujuan dari kita melakukan pembinaan kelompok ini. Nanti sebentar kita juga akan bermain sosiodrama, lalu kita bersama-sama akan membahas materi, dan selanjutnya anak-anak akan mengisi lembar evaluasi hasil. Oke. Sebelum itu, Ibu merasa kalau anak-anak kurang bersemangat nih. Jadi, apakah mau kita bermain ice breaking? Mau, Ibu. Silakan berdiri. Jadi, anak-anak, ice breakingnya itu melompat ya. Jadi, ya Ibu memberi instruksi terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang jump in, lompat ke depan, jump out, lompat ke belakang, jump left, lompat kiri, jump right, lompat ke kanan. Kita buat contoh dulu ya. Oke. Jump in, jump out, jump left, jump right. Oke. Right kanan, left kiri. Oke. Jump left. Fokus, fokus. Oke, sekali lagi. Jump in, jump out, jump out, jump out. Oke, jadi semuanya sudah fokus ya. Silakan bisa duduk kembali. Oke, anak-anak, capek kalau lompat-lompat nih? Tidak. Semangat. Oke. Jadi anak-anak, sebelum kita bermain sosiodrama nanti sebentar, Ibu jelaskan sedikit ya materi terkait dengan kolaborasi dan komunikasi ini. Bisa tidak? Bisa, Ibu. Jadi anak-anak, kolaborasi dan komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan sosial. Nah, kenapa sangat penting dalam kehidupan sosial? Karena kolaborasi itu sendiri itu bentuk kerjasama antara kita dengan teman kerja kita. Walaupun kalian belum berada di tempat kerja atau belum masuk ke dunia pekerjaan, tetapi kalian bisa menerapkannya di kelas kalian masing-masing. Oke, sedangkan untuk komunikasi ini merupakan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya, di mana pertukaran informasi ini atau komunikasi ini harus dilakukan secara baik sehingga pesan yang diterima oleh teman kalian itu jelas dan tidak salah arti atau miskomunikasi. Oke, sebelumnya Ibu juga akan menjelaskan mengenai cara mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi ini. Jadi untuk bisa punya kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik, anak-anak perlu berlatih setiap hari dengan belajar kelompok. Pastikan kalian punya banyak kelompok ya dalam mata pelajaran, baik itu IPA, IPS, pasti dibentuk untuk diskusi ya. Iya, Ibu. Coba kalian refleksikan, pada saat diskusi di kelas pada hari-hari yang sudah berlalu itu, apakah anak-anak punya kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman itu sudah baik atau belum? Tidak terlalu. Kenapa begitu? Coba Claudia bisa menjelaskan? Ada tidak mau bicara. Oke, seperti komunikasinya kurang baik itu. mungkin terjadi kesunggangan atau dia tidak enak ya untuk berpendapat gitu. Ya. Tapi kalian tidak kan di sini? Tidak. Bagus. Anak-anak semua. Lalu yang kedua itu bergabung pada ekstrakurikuler. Jadi bagi anak-anak atau mungkin teman-teman kalian yang kalian lihat kolaborasi dan komunikasi di kelasnya itu kurang atau dia itu sering duduk sendirian, berdiam diri sendiri, itu bisa kalian bantu dengan mengajak dia bergabung pada kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian dia bisa saling berinteraksi dengan orang-orang di dalam satu klubnya itu, bidang ekstrakurikulernya dia yang dia pilih, sehingga bisa melatih kolaborasi dan juga komunikasi di dalam
dalam timnya. Selanjutnya, menggunakan teknologi seperti aplikasi Zoom untuk kerjasama online. Jadi anak-anak bisa menggunakan, mungkin ada teman-teman kalian yang malu untuk berpendapat, bisa kalian ajak untuk melakukan lewat Zoom, siapa tahu, atau WA group ya. Siapa tahu dia malu saat bertatap muka atau gugup, misalnya lawan jenis kalian nih mau berpendapat tapi karena dia menatap kalian dia merasa gugup. Jadi semuanya itu bisa diatasi dengan melalui online seperti Zoom atau grup WhatsApp. Oh iya, silakan. Oke, kita lanjut ya. Untuk sosiodrama, Ibu akan membagikan lembaran sosiodrama. Jadi di sini ada 4 pemeran sesuai dengan jumlah kalian. Jadi kalian bertugas sebagai pemeran dan pemain. Ibu di sini akan membagikan lembar dialog yang untuk kalian melakukan sosiodrama dan juga lembar pengamatan. Jadi saat kalian melakukan sosiodrama, kalian juga sambil mengamati nih bagaimana cara teman kalian memerankan. Jadi Ibu harap kalian memerankan sosiodrama ini dengan sebaik-baiknya. Bisa? Bisa, Ibu. Bagi ya. Ya, Ibu. Silakan di over saja. Kita berdiri untuk bisa memainkan sosiodramanya. Baik, di sini saya berperan sebagai ketua OSIS. Karakter saya mampu memimpin tetapi cenderung mengambil keputusan sendiri dan kurang mendengarkan pendapat anggotanya. Di sini saya berperan sebagai sekretaris, sangat teliti tapi juga sangat sulit menyampaikan informasi penting atau komunikasi yang fasih dengan anggota. Di sini saya berperan sebagai sesi dokumentasi dan perlengkapan. Saya di sini membuat ide-ide yang bisa diusulkan dengan bagus, tetapi sangat lambat merespon pesan dan tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Saya di sini sebagai Claudia, istri rumah. Saya bersemangat selalu berusaha menangani konflik dan aktif berkoordinasi. Bisa langsung Lagi, kita cuma punya waktu 2 hari. Astrid, desain untuk promosi program kita mana? Kenapa ini? Kita sudah dikejar deadline. Santai Del, saya punya masalah sedikit, tetapi tenang. Malam ini saya akan menyelesaikan semuanya. Lagi pula saya sudah buat desain yang menurut saya paling keren. Nih lihat. Sebenarnya ada pihak kedinasan yang mau sponsor, tapi saya belum memberitahu dia. Suratnya bagi masyarakat kami untuk menjatuhkan pada saya. Sabar Bella, dengar dulu. Astrid, jelaskan soal benang itu. Yani, apa yang bisa saya bantu supaya desain ini cepat? Kita harus fokus ke solusi. Informasi dari Astrid ini mungkin kunci masalahnya. Oke, Astrid, jelaskan kenapa baru sekarang? Yani, kirimkan desain itu pada saya. Saya bisa bantu revisi cepat untuk menambah logo donatur dan menyesuaikan dengan deadline yang dilakukan. Selain itu, Astrid, kamu bisa langsung follow up dengan surat resminya. Baiklah, kita semua belajar. Kolaborasi itu bukan cuma kerja bareng, tapi juga bicara jujur dan saling mendengarkan. Oke, silakan bisa dikembalikan. Setelah kalian melakukan sosiodrama dan juga mengamati satu sama lain saat bermain sosiodrama, Ibu ingin membagikan lembar kerja peserta didik agar anak-anak semua bisa mendiskusikan dan merefleksikan apa yang telah kalian lakukan tadi melalui lembar KPD ini. Oke, sekarang Ibu bagikan ya. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengerjakan LKPD
kalimat dalam sosiodrama yang menunjukkan komunikasi tidak efektif dan berikan alasannya. Oke, silakan. Ibu, menurut saya contoh dialognya itu dialog yang Bella tadi sampaikan. Kita cuma punya waktu 2 hari, Astrid. Desain untuk proposal program kita mana? Kenapa ini? Kita sudah dikejar deadline. Gitu. Nah, alasannya di sini tokoh Bella dalam cerita ini seperti mendesak ibu. Jadi menurut saya itu merupakan komunikasi yang tidak efektif. Iya ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh anak Nila tadi, bahwa ketika kita mendesak seseorang untuk melakukan sesuai dengan yang kita inginkan, bisa membuat orang itu merasa tidak nyaman. Oke, selanjutnya, contoh kedua siapa? Saya Silakan. dari sini dari Bella Astrid sini itu ada kalimat yang komunikasinya tidak efektif, yaitu sebenarnya ada pihak kedinasan yang harus posesif, tapi saya lupa memberitahu Bella dan suratnya belum diserahkan ke pihaknya untuk dicantumkan di desain. Alasannya itu karena di sini Astrid tidak memberitahu kepada Bella terkait dengan ada pihak kedinasan yang harus posesif itu. Jadi akhirnya dengan lupa memberitahu, akhirnya semuanya tidak berjalan dengan baik. Oke, berarti di sini si Astrid ini ternyata dia tidak memberitahukan kepada teman setimnya bahwa ternyata ada sponsorship yang bisa membantu mereka untuk melancarkan kegiatan mereka. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa peran Claudia dalam memperbaiki alur komunikasi dalam tim? Oke, silakan. Claudia, ibu meminta Bella untuk tenang dan mendengarkan dulu penjelasan dari masing-masing pihak, sehingga terjadi penyelesaian terhadap konflik yang mereka alami. Selanjutnya, ibu ingin tanya pendapat dari anak-anak semua. Jika anak-anak semua menjadi seorang ketua tim dalam sebuah tim, bagaimana cara kalian mengelola masalah seperti pada sosiodrama tadi? Seperti memberikan informasi, suka mendesak, ada yang bisa? Ibu, mungkin sebagai ketua tim, saya akan membagikan seksi-seksi supaya nanti mereka akan mengontrol ke bawahnya, supaya itu lebih mudah saya untuk mengetahui setiap bagian-bagian dalam kegiatan tersebut, sehingga nanti saya akan dengan rajin meminta laporan dari setiap kelompok dan mengingatkan seksi-seksi untuk melakukan bagian mereka. Oke. Jadi titik balik dari keberhasilan ini bahwasannya kita kalau kita memimpin sebuah kelompok, kita harus memastikan bahwa setiap seksi-seksi yang sudah kita bagi itu bisa bekerja sama dengan porsinya masing-masing, sehingga kita sebagai ketua itu punya tugas untuk mengawasi mereka. Oke, anak-anak semua, dari sosiodrama tadi dan materi yang sudah Ibu jelaskan di awal, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkannya? Ibu, ya, silakan. Dan ibu, kesimpulan yang saya ambil itu ibu pentingnya keterampilan komunikasi dalam karya sosial. Artinya komunikasi yang baik meliputi kritisan yang jelas dengan sungguh-sungguh dan dari masukan, dan juga ibu harus ada komunikasi itu, kolaborasi dan komunikasi juga sangat penting supaya jangan terjadi miskomunikasi antara anggota kelompok seperti yang terjadi pada konflik sosiodrama tadi, ada yang lupa dan ada juga yang tidak sabaran. Baik sekali jawaban dari anak Claudia. Jadi semuanya bisa mengikuti dan paham kan? Bisa, Ibu. Selanjutnya, untuk bisa Ibu ketahui sejauh mana pemahaman kalian berkaitan dengan layanan kita dari awal sampai dengan akan berakhirnya ini, Ibu akan memberikan lembar evaluasi hasil untuk kalian isi sehingga Ibu bisa menilai kalian ya. Ya, Ibu. Silakan. Isi, memberi waktu. Oke, apakah sudah? Sudah, Ibu. Saya kumpulkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita sudah pada tahap akhir ini, anak-anak semua. Terima kasih banyak ya anak-anak. Ya, Ibu. Semuanya tidak keberatan kan? Iya, Ibu. Masih semangat? Masih. Setelah ini ada mata pelajaran yang akan diikuti. Masih ada, Ibu. Semangat ya. Matematika, terus semangat ya. Walaupun nanti akan siang dan panas. Oke. Sebelum berakhir kita menutupnya dengan doa. Silakan. Mari kita berdoa, berdoa selesai. Oke.
Oke, anak-anak ibu yang terkasih, kalian bisa kembali ke kelas